Baik, jumpa lagi di channel saya Agusan Papers. Sekarang ketapel lagi rame ya, lagi rame. Saya juga sebagai seorang pemula di dunia ketapel dan bermain ketapel atau slingshot. Sebagai seorang pemula atau seawalan ya, yang ketika bermain ketapel itu eh, ketika bermain, ketika sedang berlatih gitu ya, biasanya permasalahan yang paling sering kita temuin itu adalah karet putus dan karet lepas di ketapelnya gitu ya. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalahnya adalah karena berulang kali karena kita nggak tahu caranya apa mengikat kembali karetnya, kita meminta bantuan orang gitu ya. Tolong dong iketin sehingga waktunya tuh habis. Orang yang seharusnya teman kan kita yang seharusnya ikut latihan itu jadi tersita waktunya karena harus mengikatkan karet. Nah, eh, karena sebagai baru-baru gitu ya, eh, biasanya bertanya nih, sebenarnya ngikat kartu ada panduannya, patokannya apa gitu, atau gimana caranya gitu. Ya sebenarnya ada. Tiap-tiap orang ataupun tiap-tiap pengguna ketapel itu punya cara mengikatnya masing-masing ya, punya metode mungkin banyak banyak bisa metode mengikat karet di ketapelnya itu. Prinsipnya adalah kuat, ya, nggak lepas, gitu ya. Dan pengikatnya juga kuat gitu aja. Jadi prinsip utamanya sih itu. Jadi mau caranya mau diselibet-selibet, mau dililit-lilit atau bagaimanapun caranya, prinsipnya adalah kuat. Tapi ada teknik-teknik sederhana yang biasa digunakan ya, termasuk juga saya yang akan menggunakan cara mengikat ini yang biasa digunakan. Jadi nggak ada paten ya baku mengikat itu harus seperti ini gitu. Ini frame saya putus, talinya putus. Nah ini kalau misalnya menggunakan cara seperti ini, ya ketika kita talinya putus atau ketika ada gagal dalam mengikat, ya ini mudah untuk melepasnya lagi. Contohnya ini, misalnya ini, ya ini sudah terikat kuat kayaknya ya, sudah terikat. Tapi ketika kita akan melepasnya lagi, ini hanya tinggal ditarik saja. Nah ini mudah. Jadi bayangin kalau misalnya ini diikat mati gitu ya, ini mungkin lebih susah lagi melepasnya. Nah atau ketika mengikat salah mengikat, itu untuk melepas dan memperbaikinya itu agak sulit kalau diikat mati. Nah ini dengan cara mengikat seperti ini dia akan lebih mudah untuk melepasnya kembali dan kemudian memasang. Nah ini juga di sisi satunya lagi juga sama dengan metode mengikat seperti ini, dia lebih mudah ya. Tinggal ditarik aja, ini sudah lepas. Ini cukup membantu nanti ketika di lapangan, ketika mengikat cukup membantu. Oke, baik. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan mengikat karet? Yang pertama adalah karet penggantinya, karet yang harus disiapkan. Karet slingshotnya ini model flat band. Flat band untuk jenis frame OTT ya, yang di atas. Flat band ini sudah biasanya kalau membeli karet itu sudah seperti ini, sudah siap pasang, tinggal mengikatnya ke frame ya. Kemudian ada benang ya, ada benangnya, ada talinya, tali pengikatnya ini. Nah, ini tali pengikat, bisa melar sama seperti karet dia pengikatnya, atau ada juga gulungan seperti ini. Ini untuk pengikat frame, dia fungsinya melilitkan di sini. Kalau misalnya nggak ada, bagaimana kalau misalnya nggak punya tali ini, tali untuk pengikatnya, untuk pengikat stringnya? Biasanya dia menggunakan karet balon. Karet balon tuh digunting, dibuat mengikat tali, atau tali karet ya, yang sifatnya agak elastis dan kuat gitu ya. Prinsipnya itu, yang penting dia punya kelenturan dan kuat dalam nanti pengikatannya itu prinsipnya. Jadi apapun sebenarnya masih bisa buat mengikat ya. Tapi lebih baik
karena sudah ada yang menjual ya, ini bisa dicari dan bisa dibeli. Kalau misalnya nggak ada ya ya apa aja bisa diikat lah, karet gelang, tapi mungkin tahu-tahu caranya dan melilitnya itu dengan baik gitu. Berlapis-lapis itu dengan baik, karena dengan elastis pengikat ini jadi lebih membantu dalam pengikatannya nanti di akhir. Oke, ini karet pengganti tadi, kemudian framenya yang siapin tadi, lalu tali pengikat, dan ada satu lagi yang paling penting dalam mengikat, yaitu segelas kopi ya, biar mantap ngikatnya. Oke, kita mulai ya. Jadi dalam mengikat pertama yang harus disiapkan adalah pola sebelum mengikat dengan frame ya. Jadi dia harus lurus seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan ikatannya keluar. Jadi ini ada ikatan, dia keluar, ini ke arah luar, dua sisinya ke arah luar. Nah, ini seperti ini. Ikatannya ke arah luar, kemudian dia lebih ininya ke dalam, kemudian diratakan. Nah. Oke. Kasih lagi. Diratakan. Sekali lagi nih. Agak jelas lagi. Seperti ini. Ketika terpasang tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini diratakan. Nah, ketika sudah rata, ini bisa diambil. Ini berarti untuk di sisi kanan frame-nya. Ya, dalam kondisi terbalik. Ini disesuaikan. Oke, di sini. Ini kanan dan ini di. Jadi untuk menentukan frame-nya juga sama. Sebelum menentukan frame-nya, kita harus pilih dulu kita ada di kanan, menggunakan kanan atau di kiri ya. Karena biasanya frame itu berbeda-beda peruntukannya. Ketika dia memang untuk di penggunaan tangan kanan, bentuknya berbeda. Tapi kalau yang saya gunakan ini, dia bisa di kanan dan di kiri. Sehingga nanti yang akan menyesuaikan adalah pengikatan talinya, peletakan talinya itu di posisi frame-nya itu tentu saja berbeda kalau misalnya frame-nya ini berbeda. Nah, ini karena saya kanan kiri bisa sama ya. Jadi kita pakai dimanapun itu sama. Ini tadi saya sudah rata ini. Kita tinggal mulai pasang. Kita akan mulai satu sisi dulu. Biasa kita atur ukurannya, peletakannya, diratakan, diluruskan. Diambil saja kira-kira yang bisa kemudian nanti dilipat ya, dan punya kekuatan ketika dia ditarik dia lepas gitu. Jadi kira-kira bisa segini. Jadi menyesuaikan saja, nggak ada, tidak menjadi patokan, masing-masing punya penyesuaian. Bisa segini atau begini. Jadi nanti kalau ketika sudah dilipat ada sisa. Oke. Jadi sudah langkah pertamanya adalah ini ya. Baru kita mulai mengikat. Baik, kita akan mulai mengikat tadi dengan sudah diatur
Pertama kita ikat satu dulu, satu sisi. Ini. Ditarik kuat saja. Oke, ketika sudah terikat dalam satu ikatan lapis pertama, maka kita tinggal bisa melipatnya untuk menguatkan kembali di lapis kedua dengan cara melipat. Fungsinya apa? Fungsinya agar dia tidak lepas ya, tidak mudah merosot ketika ditarik dalam waktu yang lama. Jadi dia mengikat, memberikan kekuatan. Jika sudah terjadi dua lilitan, ini tinggal dikencangkan lagi terus. Nah, sampai sini kita bisa menggunakan alat bantu ya. Nah, kita tahan dulu di sini. Kita masih tahan dulu ikatan. Ketika dua ini sudah terikat. Nah, ini kita membutuhkan alat bantu. Bisa benang atau bisa dengan tali kecil untuk menyimpannya. Nanti ini digunakan pada akhir ikatan, yaitu untuk membuat simpul. Jadi dia tidak perlu mengikat mati ya. Jadi cukup diselipkan saja. Jadi ini alat bantunya untuk menarik nanti. Ini cukup diletakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian dia ikut diikat bersama dengan ikatan. Nah, terus diteruskan saja sampai dirasa kuat sekali ya. Ada aturannya kah? Harus berapa lipatan? Enggak sih, kalau saya mah ya kuat aja, kecuali mungkin kalau yang sudah frame-nya khusus gitu ya, itu mungkin lain lagi. Ini untuk ini terus di makanya kenapa dalam ikat perlu kopi ya, karena dengan ngopi itu udah bisa ada ketenangan dalam mengikat. Nah, ini udah tali di akhir, ini sudah tali akhir dalam ikatan kita.
Ini bisa dimasukkan ke tali tadi yang sudah kita bantu ya, alat bantu tadi. Ini masuk ke alat bantu tadi. Bisa dilihat. Ini kita masukkan. Ya, agak sabar sedikit. Karena memasukkan itu juga tidak mudah. Nah, oke, sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam tali. Kemudian ini tarik. Jadi kelihatan gambarnya. Ditarik. Ini ya, sudah terikat. Ini kita tarik sambil kita tahan. Nah, ketika ditarik, dia mengikat seperti ini. Seperti ini, sudah terikat. Simpulnya masuk ke bawah, terjepit oleh tali lilitan tali yang sudah kita libat-libat tadi. Kalau sudah seperti ini tinggal ditarik aja alat bantunya. Nah, selesai. Jadi sudah selesai. Ketika salah mengikat ya, atau misalnya ada putus lagi dan sebagainya, ini tinggal ditarik aja nih. Tinggal tarik ke atas. Nah, itu ikatan sudah bisa lepas. Jadi mudah ya, cara sederhananya. Kalau misalnya yang lagi latihan tiba-tiba putus, sekarang kita coba ikat satunya lagi, yang sisi sebelah kirinya lagi. Baik, ketika memasang yang sisi sebelah kirinya, pastikan dulu tadi tidak salah. Nah, ini tidak salah. Kedua, harus sejajar, center. Kiri dan kanannya tuh harus sejajar ya, center ya. Ini. Jadi belum tentu juga kalau berpatokan pada karet, karena dua karet ini ketika sudah terikat itu belum tentu sama. Ya, bukan panduannya, patokannya bukan pada karet di bawahnya ini, tapi pada titik senternya ketika ditarik sedikit. Nah, ini center point. Ini cukup di tengah yang sejajar. Dipasang. Kita pasang sisi satunya lagi. Oke, setelah terjepit kita tinggal tarik saja. Saya bisa kita pasang. Nah, jadi ini cara yang paling sederhana ya buat pemula seperti saya untuk mengikat karet ke tapel, sehingga kita nanti ketika putus ataupun terlepas lagi ataupun karetnya ganti dan sebagainya, kita sudah bisa mengikat sendiri ya tanpa merepotkan orang lain. Nah, jadi selain kita memiliki karet cadangan, penting ketika
sewaktu-waktu putus ataupun lepas, tapi kita juga memiliki pengetahuan dengan cara mengikat karet. Sekarang kita coba hasilnya. Jadi ini ya, ini ya. Ini posisinya ikatan ada di luar. Jadi kalau misalnya di ini udah lurus. Nah, ini. Terus seperti ini. Baik, ini tadi hasil ikatan tadi. Baik, jenis karet flatband ini untuk frame OTT untuk yang ketebalan ini sekitar 0,5 mili ya, 0,5 mili atau 0,6 mili ini. Ini umur tembakannya biasanya sekitar 200 sampai 300 shoot, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Jadi memang baiknya kita memiliki cadangan untuk suatu waktu ketika putus ataupun lepas, kita bisa mengganti kapanpun gitu, dan kita bisa mengikat sendiri. Cukup baik ya berarti katanya. Sudah seperti, cuman biasanya kalau memang kalau ada penggantian karet itu dari yang lama dengan yang baru, biasanya titik ironingnya itu sudah mulai berubah, sudah berbeda lagi, makanya harus disesuaikan kembali gitu. Jadi ketepatannya sudah bergeser pastinya, dan setiap ikatan baru itu ada perubahan posisi di titik bidik. Untuk itu kita harus ngepasin lagi dari awal sebelum yang biasa kita gunakan dengan frame kita. Ini kita coba sekali lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Bagaimana sebagai pemula seperti saya belajar mengikat karet pada frame dalam menggunakan ketapel. Selamat berlatih dan selamat mengupgrade diri, karena semakin berlatih kita juga akan semakin tepat dan banyak tepat membidik sasaran gitu ya. Terima kasih, salam Agus and Peppers.